Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rekrutan hantu Barcelona. Kamu fans Barcelona? Kenalkah dengan Mateus Fernandes? Rekrutan baru di awal tahun 2020 ini tapi tak terdengar gaungnya. Dilansir dari Marca, Mateus Fernandes bak rekrutan hantu bagi Barcelona. Sejak dibeli seharga total 10 juta euro dari Palmeiras atau setara 173 miliar rupiah, Fernandes sama sekali belum diturunkan di Liga Spanyol musim 2020-2021 ini. Januari kemarin setelah dibeli, Fernandes langsung dipinjamkan ke Real Valladolid. Musim ini Mateus Fernandes kembali ke Barcelona. Sayang, sebelum kompetisi dimulai, dia mengalami cedera hamstring. Hingga kini masih dalam proses pemulihan. Real Madrid mau jual Eden Hazard akhir musim ini. Eden Hazard dibeli Real Madrid dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2019. Akan tetapi, menurut laporan Don Balon, Madrid hendak menjual Hazard pada akhir musim 2020-2021 karena penampilannya di bawah ekspektasi. Pemain berumur 29 tahun itu hanya tampil 22 kali untuk Madrid dengan rincian 16 di Liga Spanyol, sedangkan sisanya di Liga Champions. Hazard pun hanya mencetak 1 gol dan 7 assist untuk Los Blancos pada musim debutnya itu. Setelah musim debut yang suram, Hazard diharapkan bersinar bersama Madrid pada musim 2020-2021. Akan tetapi, kelebihan berat badan dan cedera membuat sang pemain tidak bisa bermain dengan maksimal. Memphis Depay beri kode akan gabung Barcelona pada Januari 2021. Pemain Olimpik Lyon Memphis Depay kembali memanaskan isu dirinya akan bergabung ke Barcelona. Ia memberi kode bahwa dirinya mungkin bergabung ke Barcelona pada Januari 2021. Kontrak Depay sendiri akan habis di akhir musim 2020-2021. Jika menunggu hingga kontrak Depay habis, Lyon akan rugi karena harus melepaskan salah satu pemain andalannya itu secara gratis. Oleh sebab itu, Lyon kemungkinan besar akan menguangkan Depay pada bursa transfer musim dingin 2021. Skenario itu sesuai dengan prediksi Depay. Legenda Manchester United Paul Scholes latih Salford City. Legenda Manchester United Paul Scholes ditunjuk sebagai pelatih sementara klub League 2 alias Divisi 4 Liga Inggris Salford City. Scholes diangkat sebagai caretaker, menggantikan pelatih terdahulu, Graham Alexander, yang dipecat pada Senin 12 Oktober. Pemecatan Alexander terbilang mengejutkan, soalnya performa Salford musim ini masih terhitung aman. Untuk Scholes, ia akan memimpin Salford dalam laga debutnya kontra Port Vale akhir pekan ini. Robinho ke Santos lagi cuma digaji 3,9 juta rupiah per bulan. Robinho resmi bergabung lagi dengan klub masa kecilnya itu lewat kontrak 5 bulan saja. Seperti dilansir ESPN, pesepak bola 36 tahun itu akan mendapatkan 271 dolar Amerika Serikat atau setara 3,9 juta rupiah per bulannya. Angka itu sedikit di atas upah minimum Brasil sebesar 257,56 dolar Amerika Serikat. Aku akan bermain dengan gaji minimum, tapi yang terpenting adalah berada di sini, kata Robinho. Bersama Santos, Robinho pernah meraih sejumlah gelar juara. Kenangan manis itu pula yang membawanya balik lagi, sekalipun dengan kontrak jangka pendek dan gaji kecil. Calvert-Lewin masih kurang pengalaman. Pemain Everton Dominic Calvert-Lewin sedang on fire. Kendati demikian, pemain 23 tahun itu disebut masih kurang pengalaman. Bersama Everton musim ini, Calvert-Lewin menunjukkan produktivitas gol yang sip. Ada 9 gol yang dibikin dalam 6 pertandingan di semua ajang. Ex-manajer Everton Roberto Martinez mengomentari kiprah Calvert-Lewin. Dia disebut sebagai pemain nomor 9 yang bagus. Saya sudah mengikuti perkembangan Calvert-Lewin dan saya pikir dia sebagus semua pemain nomor 9 di skuad Inggris lainnya, kata Martinez di Liverpool Echo. Tentunya dia masih merupakan pemain muda dibandingkan pemain berpengalaman seperti Harry Kane. Tetapi kami respect pada semua pemain yang ada di skuad Inggris itu, dia menambahkan.
Inter Milan mau boyong Sergio Aguero secara gratis musim depan. Inter Milan masih ingin memperkuat lini serangnya. Calcio Mercato melaporkan Inter berniat memboyong penyerang Manchester City Sergio Aguero pada bursa transfer musim panas 2021. Inter sengaja menunggu hingga musim depan karena kontrak pemain berumur 32 tahun itu bersama Manchester City habis pada 30 Juni 2021. Jika Aguero tidak memperpanjang kontraknya dengan Manchester City, ini Nerazzurri bisa mendapatkannya tanpa biaya sepeser pun. Kepergian Messi dari Barcelona akan berdampak buruk untuk Liga Spanyol. Presiden Liga Spanyol Javier Tebas menyatakan kepergian Lionel Messi dari Barcelona akan berdampak buruk untuk sepak bola negeri Matador. Menurut Tebas, keberadaan Messi membuat industri sepak bola Spanyol berkembang sehingga kepergiannya akan merugikan banyak orang. Pamor Liga Spanyol kemungkinan besar akan turun jika Messi pergi dari Barcelona. Sebab tidak ada sosok mega bintang yang membuat Liga Spanyol menarik ditonton. Kepergian Messi mungkin akan memberikan dampak lebih besar ketimbang hengkangnya Cristiano Ronaldo dari Real Madrid pada 2018 silam. Said Benrahma merapat ke West Ham United. West Ham United dikabarkan selangkah lagi akan mendatangkan winger klub divisi Championship Brentford, yakni Said Benrahma. Seperti dilansir dari The Athletic, West Ham menyetujui bandrol Brentford untuk Benrahma senilai 30 juta pound sterling. Benrahma bakal menjadi pemain baru ketiga West Ham pada bursa transfer musim panas ini setelah duo Republik Ceko, Tomáš Souček dan Vladimír Koval. Adapun klub-klub EPL masih memungkinkan untuk melakukan transfer domestik yang masih terbuka hingga 16 Oktober mendatang. Bruno Fernandes temperamental banget. Bruno Fernandes kedapatan mengamuk di ruang ganti saat Manchester United dibantai Tottenham Hotspur 1-6. Pada babak kedua pertandingan tersebut, Fernandes ditarik keluar dan digantikan Fred. Saat itulah bintang asal Portugal tersebut tampak mendongkol dan ngeloyor ke lorong pemain, lalu mengamuk-ngamuk di ruang ganti MU. Sejumlah panitia penyelenggara mendengar Bruno Fernandes berteriak memaki-maki rekan setimnya. Gelandang 26 tahun itu dilaporkan juga menyerang dan mempertanyakan taktik manajer Ole Gunnar Solskjaer. Aksi emosional Bruno Fernandes itu mengingatkan penggemar saat dirinya bertikai dan menyalahkan Victor Lindelof kala MU tumbang 1-2 dari Sevilla di semifinal Liga Eropa. Masalah kontrak baru, Ter Stegen tuntut kenaikan gaji hanya di bawah Messi. Masalah kontrak baru Marc-Andre Ter Stegen di Barcelona masih belum usai. Kiper Jerman ini dikabarkan hanya mau menaikkan kontrak baru jika mendapatkan kenaikan gaji. Menukil Goal International, Ter Stegen ingin menjadi pemain dengan gaji terbesar kedua di Barca, hanya kalah dari Lionel Messi. Awalnya dia menuntut gaji 24 juta euro per tahun. Nominal itu terlalu besar untuk Barca. Pihak klub mencoba merayu Ter Stegen untuk menurunkan permintaan gajinya yang juga berbuntut panjang. Akhirnya Ter Stegen mau menurunkan sedikit permintaan gajinya jadi 18 juta euro per tahun. Angka itu masih sangat besar, tapi setidaknya Barca sudah setuju. Gareth Bale sudah latihan lagi. Gareth Bale tampak semakin dekat dengan debutnya bersama Tottenham Hotspur. Seperti disiarkan akun media sosial resmi Tottenham, Bale memang sudah menjalani sesi latihan dan berhasil mencetak gol. Tidak terpisah sendirian seperti umumnya pemain yang sedang dalam masa pemulihan, melainkan berlatih bersama rekan setimnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa Bale kondisinya sudah baik-baik saja. Ia terlihat aktif mengikuti seluruh sesi latihan yang diikuti para pemain Tottenham yang tak dipanggil oleh timnas negara masing-masing. Pioli bisa tidur nyenyak, AC Milan dapat bantuan jelang derby della Madonnina. Stefano Pioli tampaknya sudah bisa tenang dan tidur nyenyak karena AC Milan bakal dapat bantuan jelang derby della Madonnina. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Kapten AC Milan Alessio Romagnoli akhirnya telah pulih secara total dari cedera betis. Sebelumnya, Romagnoli sempat diragukan bisa bermain dalam derby della Madonnina melawan Inter Milan. Namun setelah tim dokter menyatakan bahwa Romagnoli sudah pulih sepenuhnya dan siap bertanding lagi, maka itu akan jadi bantuan besar bagi Pioli terutama di lini pertahanan AC Milan.
Alvaro Morata ditakdirkan jadi pajangan bangku cadangan Juventus. Mantan gelandang Juventus Massimo Mauro berpendapat Alvaro Morata telah mengambil langkah yang keliru dengan balik ke sinyonya tua. Menurutnya, ex penyerang Chelsea itu hanya akan menjadi pajangan di bangku cadangan Bianconeri. Dengan kedalaman skuad Juve di mana mereka memiliki deretan penyerang kelas kakap, Mauro melihat bakal sulit bagi Morata untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler. Mauro memprediksi Morata bakal menghabiskan periode 2020-2021 sebagai penghias bangku cadangan. Cavani bertekad bahwa MU juara Premier League. Edinson Cavani tak ragu untuk memasang target tinggi bersama Manchester United. Striker asal Uruguay itu ingin membantu MU meraih gelar juara Premier League. MU sudah lama tidak menjuarai Premier League. Terakhir kali Setan Merah mengangkat trofi Premier League adalah pada 2013 di musim terakhir Sir Alex Ferguson. Musim ini start MU di Premier League tak begitu mulus. Sudah kalah 2 kali dalam 3 pertandingan. Tim arahan Ole Gunnar Solskjaer itu terdampar di peringkat ke-16 klasemen Liga Inggris dengan 3 poin. Meski demikian, Cavani yakin MU mampu jadi juara Premier League. Trofi Premier League disebut Cavani seharusnya jadi target MU musim ini. Lapangan untuk duel Polandia versus Italia dinilai tak layak. Lorenzo Pellegrini mengeluhkan kondisi lapangan saat Italia ditahan imbang tanpa gol oleh Polandia. Ia menyebut lapangan di Gdansk Arena tidak layak untuk digunakan. Pellegrini mengaku lapangan yang dipakai tidak nyaman untuk tim yang mengandalkan teknik seperti Italia. Di sana adalah lapangan yang tidak nyaman. Itu tak akan membantu kami. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu, kata Pellegrini dikutip dari Football Italia. Pellegrini pun mengaku kecewa gagal mendapatkan poin penuh, apalagi dirinya dan Andrea Belotti punya kesempatan untuk mencetak gol. Semakin tua, Lionel Messi turun harga. Seiring usia yang semakin menua, nilai pasar Lionel Messi kini semakin menurun. Berdasarkan data terbaru Transfermarkt pada Oktober 2020, harga pasar sang superstar saat ini berada di angka 100 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Nominal tersebut lebih rendah 12 juta euro dari nilai Messi sebelumnya. Puncak harga pasar Messi terjadi pada Mei 2018 atau ketika berumur 30 tahun, yakni mencapai 180 juta euro. Messi sendiri punya klausul pelepasan sebesar 700 juta euro dalam kontraknya di Barcelona. Klausul bernilai gila itu yang menghalangi klub-klub lain untuk mengangkut Messi. Hubungan N'Golo Kante dengan Frank Lampard bermasalah? Kondisi ruang ganti Chelsea sedang tidak kondusif sejak beberapa pekan lalu, khususnya hubungan Frank Lampard dengan N'Golo Kante. Kabarnya Kante kecewa dengan keputusan pelatihnya. Kabarnya Lampard menolak permintaan Kante untuk absen 1 hari sesi latihan guna mendatangi pernikahan teman dekatnya. Kante merasa keputusan Lampard terlalu kaku, sulit diterima. Dia tahu Lampard memikirkan tim, tetapi Kante mungkin mempertimbangkan urusan pribadinya. Bagaimanapun hubungan buruk antara Lampard dan Kante ini bisa berguling jadi masalah besar jika tidak segera diselesaikan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!